Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita di rumah dapat menjadi suatu keberkahan buat kita pribadi dan bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, di bab 1 kita sudah membahas tentang lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada hari ini, di bab 2 kita buka bukunya di halaman 19. Kita membahas tentang perangkat lunak untuk membuat gambar. Mengenal perangkat lunak pengolah gambar. Program pengolah gambar ada berbagai macam pada komputer. Parangga ambil contoh 3 program pengolah gambar. Yang pertama ada yang dinamakan dengan TuxPen. Kemudian yang kedua Drawing for Children. Dan yang ketiga ada namanya program Pen. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan mempelajari tentang program Paint. Di kelas 1 sebelumnya kalian sudah pernah menggambar dengan komputer mungkin, atau menggambar dengan program Paint. Juga Parangga pernah menjelaskan sedikit tentang icon-icon yang ada pada program Paint di kelas 1. Nah, di sini kita akan mengenal tentang program pengolah gambar yang dinamakan dengan program Paint. Gimana sih cara membuka program Paint? Yang pertama, kalian bisa klik logo Windows yang ada di kiri bawah layar monitor. Kemudian kalian pilih All Programs. Kemudian klik aksesoris dan pilih program Paint. Ini untuk cara membuka program Paint. Nah, kemudian ada beberapa macam icon-icon yang ada pada program Paint. Di sini kita akan bahas mengenal icon pada Paint. Nah, untuk mengenal icon pada Paint, Parangga ambil contoh di gambar-gambar icon atau rambu-rambu yang ada atau yang sering kita jumpai. Nah, sebelumnya icon adalah gambar yang memiliki suatu arti atau perintah tertentu. Di sini contohnya ada gambar P dicoret. Berarti apa? Dilarang parkir. Kemudian ada gambar piring, kemudian ada sendok, ada garpu, dan ada pisau. Ini berarti ada rumah makan atau ada restoran. Dan yang ketiga, di sini ada gambar strip yang berarti dilarang lewat atau dilarang masuk atau juga dilarang melintas. Jadi gambar di sini memiliki suatu arti atau suatu perintah tertentu. Ini salah satu rambu-rambu lalu lintas yang sering kita jumpai di jalan. Nah, kemudian apa saja icon-icon yang ada pada program Paint? Ada di sini yang dinamakan dengan icon select. Digambarkan dengan gambar persegi panjang dengan garis putus-putus. Di sini garisnya putus-putus kecil-kecil. Itu berfungsi untuk memilih gambar atau objek. Kemudian ada icon pensil. Digambarkan dengan
gambar pensil, berfungsi untuk menggambar bebas. Kemudian ada juga fill with color, untuk memberi warna pada objek atau pada gambar. Dan ada juga gambar huruf A yang dinamakan dengan icon text, berfungsi untuk menulis. Ada juga gambar penghapus yang dinamakan dengan eraser, berfungsi untuk menghapus objek atau gambar. Kemudian ada gambar color picker yang berfungsi untuk memilih warna yang kalian butuhkan. Dan ada juga gambar kaca pembesar yang dinamakan dengan magnifier, berfungsi untuk memperbesar gambar. Ini beberapa contoh icon pada pen. Untuk membuka program pen, kalian bisa klik logo Windows. Ini logo Windows yang ada di pojok kiri bawah. Kalian klik, kemudian kalian pilih all programs, kemudian pilih aksesoris, dan pilih program pen. Kita klik program pennya. Nah, ini merupakan tampilan layar pada program pen. Ini yang dinamakan dengan bidang gambarnya. Jadi tempat untuk membuat gambar. Kemudian ada toolbox. Toolbox di sini ini yang dinamakan dengan toolbox, berfungsi untuk menggambar, deretan icon-icon untuk menggambar. Kemudian ada juga color box. Color box di sini berfungsi untuk pilihan warna, memberi warna pada objek. Nah, coba kalian gerakkan kursor perlahan ke toolbox brush. Ini yang dinamakan dengan brush. Kalian klik tanda panah kecil di sini. Ini ada berbagai macam bentuk brushnya. Brush ini berfungsi untuk membuat efek warna cat kuas atau memberi efek kuas. Ada yang pertama brush, kemudian ada kaligrafi brush. Ini juga kaligrafi brush 2. Kemudian ada air brush. Kemudian ada kuas cat minyak atau oil brush. Kemudian crayon, marker, pensil, dan juga ada kuas cat air. Tentu di sini akan membuat berbagai macam jenisnya. Jadi ada yang cat semprot, ada yang kuas. Nah, kita contohkan, misalkan air brush. Kita pilih warnanya merah, dan kita coba klik. Caranya kita klik kiri dengan ditahan dan digeser gerakan mouse-nya. Kelas 2. Ini kita bisa menggambar atau juga bisa membuat tulisan. Nah, untuk ketebalannya juga bisa kita atur dengan menggunakan di sini ada size atau yang disebut dengan toolbox size. Ada kecil sampai yang besar. Nih, contohnya yang besar. Ini bisa lebih besar. Nah, kemudian kalian gerakan lagi untuk kursornya ke arah toolbox shapes. Ini yang dinamakan dengan toolbox shapes. Shapes ini berfungsi untuk membuat berbagai macam bentuk. Ada macam-macam bentuk atau icon pada toolbox shapes. Yang pertama ini line. Line ini berfungsi untuk membuat garis lurus. Nah, kemudian ada juga di sebelahnya line ada namanya curve. Curve di sini berfungsi untuk membuat garis lengkung. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita tarik, membuat garis lengkung. Kemudian di sebelah curve ada yang dinamakan dengan icon oval.
Oval di sini untuk membuat lingkaran fungsinya. Dan ada juga yang dinamakan dengan rectangle, berfungsi untuk membuat persegi atau persegi panjang dan lain-lain. Nah, kemudian kita arahkan kembali untuk kursornya pada satu gambar. Ini contohnya kan tadi kan rectangle, atau di sini ada juga poly, ada namanya round rectangle, kemudian ada yang dinamakan rect arrow. Jadi setiap kali kita mengarahkan kursor ke salah satu gambar di sini akan muncul namanya triangle. Ini membuat bentuk segitiga. Nah, itu saja yang dapat Parangga sampaikan. Untuk tugas kalian di rumah, kalian buka bukunya di halaman 27. Di situ ada tugas menyebutkan nama icon pada Paint dan kegunaannya. Kalian tuliskan icon-icon apa saja yang ada pada Paint dan kalian tulis kegunaannya. Ya, untuk tugasnya nanti kalian bisa kirimkan langsung melalui Google Classroom kalian di kelas yang bidang studi TIK. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pandemi wabah virus ini dapat segera berakhir dan kita dapat sama-sama berjumpa kembali di kelas sekolah kita SD Muhammadiyah 3. Amin. Parangga akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.